Aduh. Akhirnya kebahas juga nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Pasal 2. Wow. Ini bahasanya sebenarnya udah aku mau bikin duluan, tapi gara-gara ada info dadakan soal kamera dan Zetsu itu, jadi aku harus tunda bentar. Karena memang itu infonya benar-benar dadakan dan aku langsung bikin bahasanya biar gak lupa. Jadi ya langsung aja aku mulai di sini. Ini bukan bahasa singkat sih, lebih tepatnya aku update soal info yang nanti bakal ada hubungannya sama Kamar Tergabung episode 27 yang bakal tayang lagi nanti tanggal 23 ya, tanggal apa ya, bener gak sih? Aku lupa. Ya tanggal 23 Maret setelah libur seminggu, yaitu soal Kamen Rider Big. Ya, nanti di episode 27 Ken Sosuga akan debut sebagai Kamen Rider Big dan itu menjawab semua, bisa kayak hampir mungkin bakal menjawab semua misteri soal dia selama ini, apalagi soal dia yang ternyata terungkap di episode sebelumnya kalau dia itu adalah penciptanya si Bitter Gabu kan. Itu yang terungkap sih yang di sana. Jadi kayak mungkin semua misteri soal Ken Sosuga bakal diungkap semua kan. Ya mungkin nggak semua juga sih, tapi intinya yang utama itu bakal diungkap beberapanya di episode nanti, terutama soal kenapa tujuannya dia bikin Bitter Gabu, terus juga soal kenapa dia bikin kayak misalnya kayak sedikit mempermainkan si Hanto, itu mungkin bakal dijelaskan di episode nanti sih, feelingku sih gitu ya. Tapi aku mau fokus dulu soal desainnya si Kamen Rider Big ini, yang notabene memang bahkan infonya sudah ada bahkan sejak awal kemunculannya Kamen Rider Valen ya kalau nggak salah. Jadi memang infonya udah lama sih. Jadi memang bakal ada Kamen Rider yang temanya biskuit atau cookie, dan di sini terjawab kalau info ini ya merujuk ke Kamen Rider Big Burei Cookie Form. Iya, itu nama formnya. Jadi kan ini juga menjelaskan cuma. Jadi kalau dari segi desain dulu ya, aku bakal bahas pelan-pelan dulu, yaitu dari segi desain. Ini menurutku desainnya keren sih. Jadi ya memang dari segi armor memang bisa dibilang kayak ya mungkin bisa dalam seperti repaint dari formnya Bitter Gabu yang biasa, yaitu Bitter Gabu yang Sparking Gumi form. Tapi di sini dengan warnanya sedikit berbeda, warna dan corak yang berbeda. Yaitu kayak dengan warna coklat muda dan coklat muda ala biskuit, dan juga ada warna coklat sama hitamnya, bintik-bintik coklat warna sama hitam yang kayak ala choco chipnya gitu. Kalau misalnya tahu kue good time, nah kurang lebih itu kayak gitu bentuknya. Dan di sini kan juga ada bagian di mana ada kayak motif-motif retakan di bagian armornya kan. Feelingku sih ini kayak ibarat kata kayak kue good time yang lagi dipotong gitu. Tahu kan kalau misalnya makan kue good time terus kuenya dipotong, itu pasti kayak ada rata-ratanya gitu kan. Nah, mungkin maksud retakan di sini ya kayak gitu maksudnya. Jadi kayak konsepnya di situ. Jadi menurutku dari segi temanya ini mau simple sih, karena ya ini bisa dibilang kan kayak Bitter Gabu tapi corak warnanya diganti dan inner switch-nya juga diganti, karena kan ini inner switch-nya pakai inner switch yang sama kayak Kamen Rider Valen kan. Jadi ya dari segi bentuk leadernya simple banget tapi cukup terkonsep, makanya aku lumayan suka dia desainnya. Kok keren sih ini. Jadi ya keren karena terkonsep gitu loh. Jadi kayak konsep kuenya itu konsep biskuitnya benar-benar dapet di sini, apalagi dari beltnya kan. Ini kan Kamen Rider Big kan pakai belt biasa yang benar-benar cuma ornamen doang kan ya, sama kayak Kamen Rider Valen, karena ya dia berubahnya bukan pakai belt tapi pakai item yang namanya Big Magnum kalau namanya. Di sini beltnya kan juga simpel, cuma kayak bagelnya Kamen Rider Valen, tapi di sini bentuk tapi bagian tengahnya ini kayak biskuit yang habis dipotong, bukan coklat batangan kayak punya Valen. Bedanya di situ doang sih. Dan juga bagian pinggirannya, kalau Valen kan merah sih ya warnanya, kalau ini warnanya ungu. Dan aku bakal bahas soal kedua itu soal Henshin itemnya, yaitu Big Magnum, yang di sini juga menurutku sekali aku bilang ini juga keren. Meskipun ya bagian belakangnya itu bagian pegangannya itu ya masih ngambil dari base-nya Valen Buster ya. Jadi tapi menurutku masuk akal sih ya, karena kan memang secara kan Valen Buster sendiri yang nyiptakan si Ken Sosuga. Jadi ya bukan hal aneh kalau Ken Sosuga juga bikin Big Magnum sama kayak Valen Buster di beberapa bagiannya.
Apalagi juga di sini kan ada gimmick di bagian depannya ya. Bagian depannya kan juga cukup unik karena kayak mulut monster gitu, hanya mulut monsternya lagi nutup gitu. Apalagi ada bagai gigi-giginya yang memang sekilas ya ini mirip-mirip sama apa namanya Gabu Revolver ya yang ada di seri apa Hyuden Kyuhyar. Mirip sih itu. Jadi kayak bagai gigi-giginya itu mirip sama pistolnya Kyuhyar memang. Tapi dari segi gimmicknya menurutku cukup unik di sini. Jadi kayak kalau yang kuliah di ini kan ada juga apa namanya kayak scan instruksi soal gimana mainin DX-nya kan. Di sini juga kalau di instruksinya kan ini bagian Aduh, oke. Bentar. Ini aku narik nafas bentar karena aku agak capean setelah bikin rekaman soal Kamen Rider Zetsui karena memang ini aku rekaman di hari yang sama sih jadi ya aku mau narik nafas karena agak capek ngomong terus soalnya nih ya. Jadi ini kalau soal tadi sampai mana? Sampai gimmicknya Big Magnum ya. Ini pertama kalau dari gimmicknya ya kalau aku dari scan-nya ini sih pertama bagian moncong atasnya dibuka dulu karena memang itu yang tempat biar nanti bisa masukin Gojizo-nya ya, dimana Gojizo ini ya ini sih apa namanya Burekuki Gojizo ya namanya sih kalau dari tulisannya Burekuki ya, kalau dari segi tulisannya Burekuki. Dan ini ya memang sudah pasti ya kalau dari bentuknya ya udah jelas ini adalah Gojizo yang tercipta dari beltnya si Bitter Gabu, jelas banget itu. Karena kan ini juga sudah dibayarkan di ending episode 26 kemarin kan, dimana si Bitter Gabu itu megang si Burekuki Gojizo dan dikasih lihat ke si Kaizozuka. Jadi ya memang sudah dipastikan kalau si Burekuki Gojizo ini ya dihasilkan dari beltnya Bitter Gabu. Dan dari gimmicknya ya bagian atas dibuka dulu. Jadi ya sepertinya ini juga bakal jadi bentuk defaultnya si Big Magnum sebelum Kaizozuka Henshin jadi Kamen Rider Big ya. Karena ini kalau dia dari preview episode sebelumnya juga di preview episode 27 ya itu kan juga ada kan si Kaizozuka megang Big Magnum juga dalam kondisi bagian moncong atasnya udah dilipat ke atas. Jadi ya sepertinya ini memang bentuk defaultnya dia sebelum dipakai Henshin ya, kayak sih gitu. Jadi kayak setelah itu udah pas dibuka terus si Burekuki Gojizo ya dipasang di bagian dalamnya si Big Magnum. Dan ini gimmick yang unik sih. Jadi ya jadi kayak memang bakal setelah itu kan gimmick saja adalah bagian tuasnya tadi, bagian atasnya ditutup lagi, tapi nggak serta ditutup, tapi ada kayak gimmick kayak ngunyah gitu ya. Jadi kayak gimmick naik turunin kayak seolah biar kelihatan kayak pistolnya lagi ngunyah Gojizo-nya. Dan itu gimmicknya kalau saya 3 kali ya, jadi kayak gimmicknya 1, 2, 3 gitu. Dan udah, nah dia bakal standby, terus tinggal tekan pelatuk yang ada, tekan trigger yang ada di bagian gagangnya si Big Magnum, udah keluar suara perubahannya si Kamen Rider Big Burekuki Form. Jadi ya dibilang ya cukup ya gimana ya, sedikit lebih rumit ya, kurang lebih hampir sama kayak Flying Buster, cuma sedikit ada sedikit gimmick tambahan yaitu di bagian ngunyahnya tadi itu menurutku gimmick yang cukup unik sih. Tapi ya meskipun ya agak sedikit ringkih ya lihatnya karena ya bagian engselnya kalau aku lihat dari foto ini benar-benar tipis banget loh nih, bagian engsel antara si moncong pistol sama bagian badan pistol utamanya itu kayak tipis banget loh di bagian ini. Jadi kalau mainnya juga harus agak hati-hati karena di sini kalau nggak hati pasti ada kemungkinan patah gitu, karena ini juga bagiannya bakal jadi trigger utama buat munculin suara perubahannya nanti di DX-nya kan. Feelingku sih gitu ya. Dan oh ya aku lupa bilang, meskipun ini adalah item yang muncul di pertengahan serial, untuk kali ini itemnya ini si Big Magnum ini adalah item reguler. Jadi ini sejauh ini ya semua 5 Henshin device utama di Kamen Rider Gabu semuanya reguler loh, belum ada yang P-Bandai sampai saat ini. Jadi mulai dari Henshin Belt Gabu, Henshin Gun Flying Buster, kemudian Flash Time Gear, lalu Henshin Belt Bitter Gabu, lalu ada Henshin Gun Big Magnum, semuanya reguler loh, nggak ada satupun yang premium Bandai. Jadi ya ini tumben-tumbenan Bandai baik banget. Biasanya kalau fase-fase ini semua item Kamen Rider yang muncul tuh pasti premium Bandai semua sih. Apalagi ini kan untuk rider yang notabene mungkin munculnya nggak lama-lama banget ya. Apalagi konteksnya ini rider antagonis gitu, jadi ya jarang-jarang aja sih rider antagonis formnya tuh itemnya itu rilisannya reguler, itu jarang loh. Tumben-tumbenan Bandai baik banget nih, nggak langsung premium tapi reguler dulu. Terus juga
Lanjut lagi ke gimmick lainnya sih, gimmick apa namanya, gimmick finishing ya. Kalau gimmick finishing sama aja sih, jadi kayak ngulang gimmicknya sama kayak sebelum Henshin. Jadi kayak bagian tuasnya di Gojira dikunyah lagi 3 kali, terus udah tekan pelatungnya, tahu udah dia bakal finishing. Dan untuk si Break Cookie Gojiso ini juga dia tetap bisa dipasang di Henshin biar tergabung ya. Jadi ya ini bakal menghasilkan form lebih tepatnya rider baru lagi, yaitu si Kamen Rider Bitter Gabu Break Cookie Form kalau nggak salah namanya. Karena ya dari segi ini kalau nggak salah ada fotonya sih, cuma aku lupa nyimpen di mana fotonya. Tapi kalau dari segi fotonya ya, untuk formnya si Kamen Rider Bitter Gabu Break Cookie Form itu sebenarnya nggak jauh beda sama Kamen Rider Big sih. Jadi formnya benar-benar sama, cuma beda di inner switch sama beltnya doang. Nggak jadi kayak gitu ya. Aku sepertinya ada fotonya kok, dan bahkan di situ juga diperlihatkan kalau si Kamen Rider Bitter Gabu Break Cookie Form juga megang juga lagi make Big Magnum. Jadi sepertinya sih kalau Bitter Gabu yang make ya Big Magnum cuma jadi senjata aja sih, nggak benar-benar jadi engine device, tapi lebih ke senjata doang. Kalau lihat sih kayak gitu ya. Dan ini juga kalau perihal alasan, ini juga alasan sih. Ini juga mungkin sedikit menjelaskan ya kenapa soal penciptaan Kamen Rider Break ini mungkin saja ya ada hubungan sama soal penelitian penelitian makhluk buatan yang lagi dijalankan sama si Keizo Suga. Di episode 26 kan sempat waktu si Keizo Suga sempat bercakap sama si Nielf kan, dia sempat nyinggung soal eksperimen makhluk buatan kan, yang karena makhluk buatannya itu bisa jadi sosok penyelamat bagi manusia di masa depan, yang aku bilang di bahasan singkat waktu itu loh. Jadi ya sepertinya, dan ini juga diperjelas karena ada ini, kalau aku ambil dari preview ada di channelnya Bandai ya, ada satu bagian di mana di sini si Keizo Suga itu kayak nunjukin layar monitornya dia yang ada kayak data-data soal si Valen sama Bitter Gabu. Jadi di sebelah ini kalau dari layar, dari sebelah kanan itu ada formnya Hanto, yaitu si Valen Chocodon form. Terus di sebelah kirinya itu ada Bitter Gabu. Nah, di tengahnya ada gambar lagi, yang gambarnya kayak gambar janin, kayak gambar bayi yang masih dalam bentuk janin gitu. Terus ada tulisan huruf K atau K mungkin kalau dibacanya ya, karena sih aku gimana bacanya. Nah, apakah penelitiannya kayak Suzuka selama ini adalah untuk menciptakan entitas yang berhuruf, yang ada inisial huruf K ini? Mungkin aja loh, karena mulai dari ini ya, kayak semuanya kalau dipikir-pikir lagi ya, sepertinya semua yang dilakukan sama Keizo Suga ini saling berhubungan. Mulai dari menjadikan Hanto sebagai Kamen Rider Valen, kemudian dan juga sekaligus pas dia menanamkan organ granito ke dalam tubuhnya Hanto. Kedua, soal dia menciptakan mengambil sampel darahnya Soma dan juga sampel rambutnya Soma untuk digunakan sebagai ingredient menciptakan cloningannya dia alias si Bitter Gabu. Lalu soal pas dia menciptakan Big Magnum untuk berubah menjadi Kamen Rider Big, sepertinya ya 3 hal ini itu semuanya akan nyambung jadi ke satu titik, yaitu soal entitas yang inisialnya huruf K itu tadi, yang sepertinya itulah sosok yang dikatakan sama Keizo Suga itu sebagai sosok penyelamat yang jadi evolusi manusia di masa depan yang disinggung sama Keizo Suga tadi. Jadi ya mungkin bukan menuju ke Bitter Gabu, tapi Bitter Gabu ini jadi salah satu ingredient untuk menciptakan makhluk penyelamat yang disinggung sama Keizo Suga tadi. Kayaknya sih gitu ya. Jadi memang ada 3 ingredient yang dibutuhkan sama si Keizo Suga, yaitu soal data penelitiannya Hanto alias Kamen Rider Valen, lalu data cloningannya Bitter Gabu, dan juga mungkin soal yang jika dia dapat dari sampel DNA-nya Soma. Lalu yang ketiga adalah Kamen Rider Big yang dia pakai sendiri. Mungkin sih gitu ya kalau aku pikir-pikir kayak gitu. Jadi ya kayaknya sih bahasanya itu aja kayak untuk Kamen Rider Big. Jadi memang ini karena memang ya serial episodenya belum tayang, jadi aku masih belum bisa bahas banyak. Jadi cuma bahas awal-awal doang lah, perkenalan sebelum Kamen Rider Big nanti debut. Jadi ya mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf ya, jadi bisa tambahkan aja di kolom komentar kayak biasanya. Jadi sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe buat channelku kalau kalian suka dan membantu channel ini. Kalau misalnya mau kalian tambahkan atau mau kalian koleksi juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya
mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link Saweria di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandi 1412.